Tapi setelah mabung malah kayak burung piyik yang minta dilolohin. Tak simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku Sobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas pertanyaan yang masuk dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Eni Nurlela. Beliau berkomentar di video dengan judul murai batu hilang fighter dan kegemukan setelah mabung ya. Pertanyaan beliau seperti ini sama kayak burung saya. Setelah mabung burung malah kayak burung bodoh. Cuma pelongo-pelongo mau tak jual nggak laku. Padahal dulu pastol sempat ku gantang dapat nominasi kedua. Tapi setelah mabung malah kayak burung piyik yang minta dilolohin. Tak simak videonya Om. Ya, oke, terima kasih Om sudah menyimak video saya. Nah, di situ memang ya untuk burung murai batu yang ketika dia mabung otomatis ya dia itu nggak banyak olahraga, nggak ada peningkatan suhu tubuh. Dan ini wajar gitu ya. Dan kemudian banyak pemahaman ya teman-teman kita itu ketika mabung harus kita berikan extra fooding yang banyak, kita jor variasi ya, agar apa nutrisi untuk mengganti bulu ya, untuk bulunya itu agar maksimal mengkilap bagus seperti itu ya. Nah itu apakah salah? Tidak itu ya, memang dia itu dalam mabung ya butuh extra fooding ataupun nutrisi yang banyak, tetapi dalam kata arti banyak itu nggak boleh kelebihan, karena kita harus memikirkan aktivitas dia. Ketika dia mabung itu nggak ada pengumbaran, penjemuran, sauna, itu kan nggak ada ya teman-teman ya. Jadi wajar, sangat besar kemungkinan dia itu akan mengalami overbirahi, kegemukan, kelebihan protein, kelebihan nutrisi, itu sangat besar. Nah, untuk mengatasi seperti ini bagaimana Om agar dia itu tidak kelebihan ataupun tidak overbirahi nantinya setelah mabung gitu ya. Nah, kita bisa cek dari bentuk kotorannya. Kalau terlalu besar gitu ya, setelah kita jor ya kita turunkan untuk extra foodingnya. Kemudian kalau ketika mabung dia itu diberikan pur yang proteinnya tinggi ya harus kita turunkan setelah kita cek kotorannya itu besar-besar ya, seperti itu ya. Ada pula untuk burung murai batu yang ketika mabung, ketika dia itu diberikan jor-jor extra fooding, di situ terlihat siak lagi, itu banyak. Ya memang burung ini ya semangatnya untuk bertarung ketika mabung itu ada tinggi gitu ya. Itu disebabkan ya karena birahinya, emosinya itu memuncak. Makanya kan banyak ya untuk burung murai batu yang ketika dia itu dorong ekor belum selesai burung ini ya, itu terlihat fighternya itu tinggi. Dia ketika diperdengarkan MP3 atau mendengar burung murai batu yang lain itu dia fighternya kayaknya oke nih ya burung ini gitu ya. Nah setelah dia selesai manjangin ekor, mentok ekor jagonya juga sudah mentok. Nah di situ kok fighternya kayak hilang ya. Itulah yang dimaksud adalah pemberian extra fooding ataupun nutrisi itu ya nggak boleh sejalur terus gitu ya. Dalam arti yang awalnya itu kita berikan banyak ya, mungkin bisa jadi ketika dia akan selesai memanjangkan ekornya belum mentok gitu ya, kita bisa kurangi sedikit demi sedikit. Jadi nggak harus paten gitu ya dalam pemberian extra fooding itu ya, kita sesuaikan dengan kotorannya. Nah, kita kan bisanya cuman cek di bentuk kotorannya karena di situ adalah berhubungan dengan metabolisme dia, seberapa tinggi dia itu memerlukan protein gitu ya, dari sumbernya tentunya dari extra fooding gitu ya. Nah, jadi terima kasih Omnya sudah menyimak, semoga cocok gitu ya, bisa memahami. Karena kebetulan untuk kondisi burung Omnya ini sesuai dengan yang dibahas di video tersebut ya. Nah, terus saya berharap untuk teman-teman yang sudah menyimak video-video saya gitu ya, nah itu boleh setelah dirawat seperti itu, nah itu mohon berkomentar gimana sih hasilnya gitu ya, atau apakah ini positif atau negatif, boleh
itu dituliskan di komentar gitu ya. Oh ini ternyata gini Om, saya serawat sesuai dengan video Om itu kok malah gini gitu ya. Nah di situ akan kita review, akan kita perbaiki. Mungkin ada yang kurang tepat dalam kita itu menganalisa masalah burung kita ini ya. Kalau kita itu menganalisanya sudah belum tepat ya, otomatis kalau diterapkan di video saya di situ ya, nah di situ juga kurang tepat, jadi ya beda untuk solusinya seperti itu ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini datang dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Bayu Adi. Beliau berkomentar di video dengan judul Murai Batu Nyepah, apa yang terjadi? Pertanyaan beliau seperti ini, Om mau tanya, kalau digantang nembak-nembak sambil gigit sayap, nakal itu OB atau OE? Rawatan jangkriknya 6 jemur seminggu sekali, umbar 2 kali, mandi tiap sore. Oke ya. Terima kasih dahulu untuk Om Bayu Adi sudah mau berkomentar dan mampir di channel ini. Jadi terlihat untuk burung omnya itu ketika digantangan dia nembak-nembak ya, berarti otomatis mungkin untuk volumenya juga maksimal karena dia nembak gitu ya. Beda lagi kalau dia ngerol, biasanya ya nggak sekeras untuk burung yang nembak gitu ya. Nah tetapi di situ terlihat dia itu sambil gigit sayap. Nah untuk rawatan jangkriknya itu 6 pagi 6 sore. Kemudian untuk penjemurannya itu 1 kali dalam 1 minggu dan diberikan untuk umbar itu 2 kali. Mandinya itu tiap sore. Nah, jadi coba cek Om untuk pengumbarannya ini di speed atau tidak ya. Atau cuman dia itu ditaruh di umbaran, kemudian diberikan juga di situ cepuk mandi dan di situ tidak disepit atau tidak dikepar. Jadi biar terbang sendiri gitu ya. Nah kalau memang faktanya seperti itu ya, untuk pengumbaran ini berarti ya kurang maksimal untuk hasilnya gitu ya, karena dia ya dalam diumbar itu nggak olahraga dianya ya, dia kan terbangnya itu semaunya sendiri ya. Beda kalau kita speed, pengumbaran juga berfungsi sesuai tujuan kita gitu ya, kan biar dia itu olahraga. Nah kalau kita tidak speed dan untuk karakter burungnya ini ketika di umbaran dia tidak aktif ya kurang maksimal ini nanti hasilnya gitu ya. Jadi ya coba dicek untuk pengumbarannya. Kalau benar burung ini kurang aktif dan tidak disepit ya boleh disepit gitu ya, karena burung ini diberikan penjemuran itu cuma 1 kali dalam seminggu, berarti untuk penaikan suhu tubuhnya itu kurang gitu ya. Padahal untuk burung ini diberikan mandinya itu tiap hari dan sore. Jadi ya bisa dipastikan untuk burung ini itu mengalami turun suhu tubuh. Jadi ya rawatan kita selanjutnya ya menaikkan metabolisme tubuh dia, menaikkan suhu tubuh dia dengan jemurnya itu kita naikkan, yang sebelumnya itu 1 kali ya kita bisa tambah menjadi 2 atau 3 atau 4 yang menyesuaikan gitu ya. Kita bisa cek bentuk kotorannya. Selama dia itu tidak mencret ya boleh kita berikan penjemuran itu maksimal. Kemudian untuk mandinya juga kita bisa kurangi agar tujuan kita dalam menaikkan suhu tubuh dia itu cepat sampai. Kemudian untuk pengumbarannya itu yang sebelumnya itu nggak dicepit, nggak dikepar, nggak dioyak-oyak gitu ya. Nah ini bisa disepit. Nah setelah itu dirawat 1 minggu. Nah disitu kita bisa cek cara kerjanya itu seperti apa. Kalau intensitas tiak sayapnya ini ya, gigit sayapnya itu berkurang, berarti ya untuk rawatan kita yang di situ adalah jalur menaikkan suhu tubuh. Nah di situ berarti sudah tepat, tinggal kunci saja. Nanti juga akan sampai menuju dia itu kerja top perform di gantangan. Oke ya, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup itu dulu. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.